Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Senin tanggal 2 November 2020. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah abang kakak, untuk Miss ingatkan kembali untuk menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah untuk hari ini kita masih di tema 5 wirausaha dengan subtema usaha di sekitarku. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, Bang Kakak, untuk hari ini kita materinya hanya PPKN saja. Nah, dalam materi PPKN ini kita akan mempelajari tentang kemasan produk. Nah, apa itu kemasan produk? Kemasan itu adalah ini ya, kalau dalam bahasa sehari-hari kita itu merupakan pembungkus suatu produk ya. Nah, di sini ada teks bacaan. Abang kakak silahkan dibuka buku tematiknya di pembelajaran 4 subtema 2. Miss akan baca. Abang kakak silahkan simak dengan baik ya. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Nah, jadi pada awalnya kemasan ini hanya berfungsi untuk melindungi barang dan mempermudah barang tersebut dibawa ya. Nah, kemudian pada abad pertengahan ya, kemasan itu dibuat dari kulit, kemudian ada kain, kayu, batu, keramik, dan kaca ya. Jadi namun masih terkesan seadanya karena tadi fungsinya hanya untuk melindungi barang ya dan agar mudah dibawa selama perjalanan. Nah, namun baru pada tahun 1980-an persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Nah, jadi baru tahun 1980-an ya. Nah, para wirausaha merasa bahwa kemasan ini sangat penting ya untuk menarik konsumen ya, untuk menarik perhatian konsumen agar membeli produk tersebut. Jadi mereka saling berlomba ya. Nah, mendesain kemasan semenarik mungkin ya. Nah, berikut ini fungsi peranan kemasan. Jadi secara umum fungsi kemasan adalah yang pertama melindungi dan mengawetkan produk. Nah, contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Nah, jadi produk-produk ya dikemas menarik mungkin, sebaik mungkin. Nah, ini
fungsinya yang pertama itu adalah untuk melindungi dan mengawetkan produk. Nah, contohnya saja produk makanan ya, kayak misalnya kerupuk atau keripik. Nah, itu harus dikemas secara baik. Nah, agar mutu produk ya, kualitas produknya tetap terjaga. Nah, maka harus dikemas sebaik mungkin ya. Begitu juga dengan minuman ya, agar juga tidak terkontaminasi dari kotoran ataupun mikroba yang dapat merusak mutu produk. Nah, kemudian yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Jadi kemasan juga berfungsi sebagai identitas produk ya. Jadi di kemasan, nah ini terdapat nama ya, identitas yang terkait kepada identitas nama produk, kemudian komposisi daripada produk-produk tersebut, sehingga konsumen ya dapat mengetahui produk apa yang dijual ya, dengan kemudian dapat mengetahui apa-apa saja komposisi dalam produk tersebut. Jadi ini sebagai alat komunikasi atau pengirim informasi. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Jadi ini memudahkan konsumen dalam penghitungan ya, tadi untuk efisiensi. Misalnya ketika kita membeli sebungkus permen ya, jadi nah itu di kemasannya itu tertulis ya berapa isi daripada permen tersebut ya. Misalnya ada yang berisi 50 biji, ada yang berisi 10 biji. Nah, itu kan memudahkan penghitungan bagi konsumen. Jadi kalau misalnya kita membeli permen yang berisi 10 biji dalam satu kemasan ya, dalam satu bungkus. Nah, kalau kita membutuhkan 50 biji, maka kita bisa membelinya cukup dengan 5 bungkus saja gitu. Nah, kemudian untuk memudahkan pengiriman, jadi kalau sudah dikemas secara baik ya, nah itu memudahkan kita dalam pengiriman dan memudahkan kita dalam hal penyimpanannya. Nah, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, di sini contohnya saja ketika kita membeli produk susu ya. Jadi di dalam kemasan susu tersebut ya, di kemasannya tersebut, nah itu sudah mengkomunikasikan atau menginformasikan kepada konsumen ya, susu tersebut dia dengan rasa apa misalnya. Jadi kan ada varian rasa ya, ada coklat misalnya, ada vanila, kemudian ada stroberi. Jadi konsumen tinggal memilih dia rasa yang diinginkan, atau produk-produk minuman misalnya ya. Nah, itu sudah di dalam kemasannya juga sudah tertulis ya rasa. Jadi kita sebagai konsumen ya dapat mengenali rasanya, meskipun sebelum kita meminum atau mengkonsumsi produk tersebut kita sudah bisa mengenali rasanya gitu ya, dengan kita melihat kemasannya. Jadi ya selain 3 fungsi tersebut, nah ini juga sebagai komunikasi suatu citra produk tertentu ya, terutama itu untuk produk-produk makanan dan minuman. Nah, kemudian dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Nah, kenapa itu merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha? Nah, kita ketahui dengan adanya keberagaman ekonomi ya di sekitar kita, maka wirausaha ya bertanggung jawab untuk membuat kemasan atau mendesain ya kemasan semenarik mungkin ya, sekreatif mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut, dan kemasan tersebut juga harus aman bagi konsumen ya. Nah, Abang Kakak perhatikan di sini ada contoh kemasan ya, contoh kemasan produk. Nah, di sini ada kemasan permen coklat. Jadi dengan kita
melihat kemasan tersebut kita tahu, oh berarti produk ini adalah produk permen coklat gitu ya, karena di sini ada tertuliskan permen coklat. Nah, inilah tadi fungsi kemasan sebagai alat komunikasi atau pengirim informasi kepada konsumen. Nah, ini contohnya juga ya, di sini ada kemasan produk keripik singkong ya. Nah, jadi kita tahu, oh ini adalah keripik singkong. Jadi bahwa di dalamnya ini adalah keripik singkong. Nah, ini tertuliskan gurih, renyah, dan nikmat ya. Nah, kemasan produk ya tidak hanya memiliki fungsi bagi produk itu sendiri ya Abang Kakak, tetapi kemasan produk ini juga bisa kita manfaatkan ya, menjadi memiliki fungsi baru yang bermanfaat bagi manusia ya. Jadi banyak seperti kardus, kemudian botol-botol minuman ya, minuman air mineral atau minuman. Nah, itu kita bisa manfaatkan, kotak sabun misalnya, atau kotak pasta gigi. Nah, itu bisa kita kreasikan. Nah, itu menjadi produk baru ya, yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, seperti pada video berikut ini, silahkan Abang Kakak ya lihat video ini. Nah, ini pemanfaatan ya barang-barang bekas atau kemasan produk menjadi produk yang baru.
abang kakak. Nah, kita sudah sama-sama lihat video tadi, yaitu memanfaatkan ya barang atau kemasan produk menjadi produk yang baru, yaitu tadi dicontohkan adalah kardus. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai tempat pensil. Nah, selain itu kardus juga kita bisa manfaatkan sebagai laci ya dari kardus. Kemudian kita bisa jadikan kotak pensil, kita bisa jadikan bingkai foto ya. Jadi banyak barang-barang kemasan yang bisa kita manfaatkan menjadi produk-produk yang baru ya. Nah, abang kakak, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah ya. Berdasarkan teks tersebut, abang kakak silakan jawab. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Kemudian yang kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Dan yang ketiga, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas? Nah, abang kakak, apabila abang kakak tadi mendengarkan ya teks yang Miss bacakan, kemudian mendengarkan penjelasan Miss, abang kakak pasti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, silahkan dikerjakan latihannya ya. Dan dikirimkan melalui WA Miss. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah mempelajari fungsi kemasan produk ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.